Oke ya, aman ya? Aman. Berapa orang yang belum pernah ketemu saya sama sekali? Wih, ada. 2 orang. 2 aja ya? Ya, nggak usah banyak-banyak lah ya. Ini nggak usah nih, udah sering ketemu. Cowok semua, ada ceweknya 1. Ini kalian kok bisa kuliah malam minggu, gimana ceritanya? Hah? Sisanya? Oh gitu. Ya. Sebelumnya udah pernah kuliah malam minggu? Belum. Sering? Selalu malam minggu? Berarti malam minggunya ada kegiatan? Ada. Kuliah ya? Ngebanten Pak, mbok wayang. Kegiatannya ngebanten mbok wayang. Ya, yang belum kenal ini saya, tapi sebagian besar sudah kenal ya. Ya. Ini SK semua kan? SK ya? Ya. Tentu kalian sudah kenal dengan bapak-bapak dan ibu, bapak-bapak dan ibu. Ibunya 1 aja. Ya, dosen SK. Ya, saya salah satunya dan saya yang paling kecil. Paling kecil, paling muda, paling bocil. Di Dewato Nawosango dosen SK gitu ya. Serem ya. Ya, jadi perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Igede Andika, teman-teman bisa panggil Pak Andika. Ya. Siap. Ya. Ya. Pak Andika bukan Pak Network and Infrastructure. Bukan Pak Jaringan, bukan yang lain. Ya, bukan juga Pak Hari Sabtu. Ya, jadi Pak Gede boleh, ya. Gede Bali ya. Lalu apa ya? Lalu saya manusia biasa ya teman-teman ya. Jadi bukan dewa komputer, bukan apanya komputer, bukan, hanya lebih duluan kuliah aja. Ya, saya sama seperti teman-teman, bahkan kampusnya sama. Ya, jadi saya alumni Sticky Indonesia juga. Ya, bedanya 2015 itu tahun lulusnya saya. Kamu 2015 di mana? SMP, SMA. Udah lahir tapi ya. Ya, 15 itu bukan angkatan saya, 15 itu tahun lulusnya. Jadi saya angkatan 11. 11 tahun yang lalu saya kuliah di Sticky. Saya angkatan ketiganya kampus Sticky. Jadi Sticky kan 2008. Jadi saya angkatan ketiga. Jadi saya masuk tahun depannya Sticky wisuda pertama. Jadi waktu saya masuk Sticky belum punya lulusan. Belum punya wisudawan. Waktu saya masuk 2011. Gedung ini belum ada, lapangan basket itu belum ada, aula nggak ada, 5-6 nggak ada, parkir belakang nggak ada. Yang ada hanya FO lantai 1, BAK lantai 1, dan gedung tingkat 4 ruangannya Pak Muku itu. Itu aja. Sticky 2011. Depan FO lantai 1, BAK itu lantai 1, dan tingkat 4 gedung Pak Muku itu kelas, lantai bawahnya ruang dosen. Itu aja 2011. Bahkan saya dulu kuliah di Konato. Konato itu dulu ruko yang disewakan. Sticky nyewa, dijadiin kelas. Ya. Jadi jauh banget, 10 tahun perubahannya drastis sekali. Ya, jadi gedungnya bertingkat semua, parkirnya belakang, lapangan punya, dan macam-macam. Ya. Jadi kampus kita termasuk kampus yang sah nyebutnya kampus kita ya. Kampusmu dan kampusku, kampus kita ya. Jadi kampus kita berkembangnya luar biasa, amat sangat cepat ya. Lalu saya juga anak SMK. Ada yang anak SMK? Udah, jurusan apa? TKJ. Wih, mantap. Saya juga anak TKJ, dong. Sama kayak kamu ya? Anak TKJ, 1 di Sticky, sama-sama SK, dong. Nggak ada bedanya ya. Ada yang dari SMK 1 Denpasar? Wih, semeton semua nih. Ya, datang ke sekolah disuruh ganti oli ya.
Ya udah sama ya. Jadi saya anak TKJ teman-teman. Ya SMK 1 Denpasar juga. Jadi kita satu kawitan ya. Ya, yang mungkin jadi beda adalah saya udah kuliah duluan aja. Bedanya juga cuma 2 tahun ya. Jadi saya 2 tahun sempat belajar di Singaraja. Ya udah, sekarang sedang kuliah lagi di kampus tetangga. Teman-teman ke selatan ada kampus gede kanan jalan, itu kampusnya, enggak mau sebut merek. Kelihatan jelas di depan padahal ya. Ya, jadi saya sedang kuliah lagi. Semoga cepat lulus gitu ya. Lalu saya jadi dosen di Instiki dari 2018. 18 kamu di mana? Masih kelas 3. Jadi saya jadi dosen dari 2018, baru 4 tahun. Ya, baru 4 tahun. Dan tahun ini dipercaya sebagai koordinator program studi. Melanjutkan tonggak sejarahnya Pak Budha Hartawan. Jadi, nggak usah tepuk tangan, biasa aja. Ya, jadi FYI, for your information ya. Jadi kaprodinya bukan Pak Budha lagi. Ya. Tapi bukan berarti saya naik jabatan, Pak Budha turun jabatan, nggak ada kayak gitu ya. Jadi punya bagiannya masing-masing, dipercaya di bagiannya masing-masing kayak gitu. Nah kebetulan aja, entah gimana, ini Pak Muku ngipi, saya dijadikan Forprodi gitu ya. Lalu saya pernah kerja setahun di Badung, ada yang dari Badung? Badung hebat, KBS, woi mantap. Saya pernah kerja di Puspom Badung setahun di Capil. Ya, jadi kalau teman-teman punya KTP Badung, lalu KTP-nya dicetak 2016 sampai 2017, ada kemungkinan saya tukang cetaknya. Jadi kerjaan saya nyetak KTP dan ngeprint KK di Capil Badung. Ya, jadi kalau teman-teman punya KTP Badung 16-17, kemungkinan saya tukang cetaknya. Lalu dari 2011 sampai hari ini saya tukang servis komputer, teman-teman. Ada yang tukang servis juga? Buka freelance, kerja sama orang mungkin? Tak ada. Tak ada. Yang TKJ harusnya bisa. Ya, jadi saya buka servis komputer, printer, laptop, HP, kecil-kecilan freelance sebagai usaha sampingan di luar Distiki. Itu udah jalan dari 2011. Ya, lalu kenapa saya nulis SMK saya di situ? Biasanya kan dosen tuh S1 S2 gitu aja ya. SMK-nya enggak ada. Ya, jadi cerita dikit, saya bisa S2 karena SMK 1 Denpasar. Jadi saya kuliah S2 100% bayar sendiri. Nggak ada biaya dari orang tua. Biayanya 100% dari nyervis komputer. Nyervis komputernya dari mana? Dari SMK 1 Denpasar. Jadi Undiksa dan Undiknas itu ada karena SMK 1 Denpasar. Makanya saya cantumkan dia di situ. Gitu. Tanpa SMK 1, Undiksa dan Undiknas itu nggak ada. Jadi filosofinya gitu. Jadi dia jadi pondasi paling bawah, atasnya baru Stiki, Undiksa, Undiknas. Lalu sosial media ada di sini bagi yang mau temenan, tapi jangan di-report, jangan di-blok ya. Soalnya punya 1, followersnya juga nggak banyak, kasihan nih saya gitu ya. Email ada, nanti gampang lah ya. Kayak gitu kira-kira ada yang ditanyakan? Nggak ada karena dosennya laki-laki. Kalau dosennya perempuan, Bu, nama IG-nya apa? Statusnya gimana, Bu? Dosennya laki-laki nggak perlu ya. Ya, lalu nama mata kuliahnya adalah Network and Infrastructure. Ini Jarkom. Jarkom di sudut pandang yang lain. Gitu ya. Ada yang udah pernah kuliah Jarkom? Administrasi server. Nggak ada. Ya. Lalu mungkin nanya, kok kita kuliahnya nggak di lab jaringan, Pak? Ya, karena kita tidak Jarkom yang di lab itu. Jadi kita lebih banyak nanti simulasi di komputer sehingga bisa pakai lab yang mana aja. Itu ya, enggak ngerimping. Intinya tidak ngerimping. Ya, makanya tidak di situ. Ya, saya tahu kalau teman-teman udah gemes-gemes semua ngerimping tangannya udah enggak perlu diragukan lagi. Kayak gitu ya. Lalu ini mata kuliah semester 3. Ada yang tidak semester 3? Tar, ulang pertanyaannya. Salah dengar mungkin kamu ya. Ada yang tidak semester 3? Oh, lo. Semester 3 ada? Balik dah. Semester berapa ini? 5, 7. 3 ada?
Nggak ada. Waduh. 9? Oh, apa itu? Jangan salah, kemarin saya ngajar ada semester 11 saya bilang. Ya. Jadi saya luruskan dikit ya. Jadi 9, 11 itu bukan angka yang aneh kalau kamu cuti di tengah jalan. Jadi kalau kamu cuti, semesternya tetap berlanjut. Cuma kosong nak kuliah aja. Kamu tetap melalui itu semester 3, itu semester 4 atau semester berapa kamu cuti, baru kembali semester 5. Kamunya semester 5. Mata kuliahnya mungkin semester 3, mata kuliahnya. Semester itu kamu tahun berapa di stiki, kamu berapa tahun di stiki. Itu maksudnya semester. Ya, berarti kalau kamu semester 5, kamu sudah 2,5 tahun ada di sini. Ya. 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 Lagi baik ya, lagi baik. Biasanya udah tahu kan kalau lagi nak baik gimana. Ya, betul. Oh, gitu kan. Ya. Jadi semester 9, 11 itu angka yang wajar kalau ada cutinya. Nah, jadi sekarang saya akan putar video. Oh, kita nonton video. Ya. Lagi bagus moodnya. Ya, apa yang bisa kamu ingat dari atau tangkap dari video itu? 1, kalau kerja di Google nggak boleh naik motor, Pak. Nggak boleh naik mobil, harus naik sepeda. Ya, jadi tadi itu video data centernya Google. Jadi kalau kamu browsing apa aja di Google, itu sebenarnya ngakses harddisk yang ada di sini. Ya, Instacky gitu di search di Google, ngaksesnya di harddisk ini sebenarnya. Ya, kamu nyari apa aja di Google, tugas, jaringan, PDF, nyarinya di sini. Ya, ini semua. Tentu ada banyak data center di dunia. Salah satunya ini. Ya, jadi mereka tersebar di beberapa titik dunia. Nah, penampakannya kayak yang tadi itu. Ya, jadi isinya harddisk. Kalau tidak 100% diambil, dihancurkan, ganti. Jadi tidak nunggu 90%, 80%. Ya, enggak kayak laptopmu itu. Laptopmu kan udah tahu harddisknya lelet, masih dipakai. Udah tahu health-nya 70%, masih digas ya, pakai main game gitu ya. Google 99% saja health harddisknya, ambil, hancurkan, ganti lagi. Ya, makanya mungkin muncul pertanyaan, kok servernya Google nggak pernah down, Pak? 3 million man hours, 3 juta jam. 1 hari 24. 3 juta jam itu berapa hari? Nggak usah dihitung, kalkulator aja. 3 juta ya, bagi 24. 125.000 hari. Berarti 1 tahun 365 bagi 36. Berarti sudah 342 tahun. 300 tahun. 34. Nggak pernah mati. Jadi bisa dibayangkan. 300 tahun tuh server tuh nggak mati-mati. 3 million man hours without zero loss incident. 300 abad nggak pernah ada data yang hilang. Iya, 300 abad. Nah, belum malam minggu. 3 abad ya, 300 tahun. Ya, itu Soekarno belum ada ya. Belum ya, Pak Soekarno belum ada. Ya, mungkin Google tuh udah bikin harddisk, belakangnya masih ada dinosaurus gitu ya. Ya, 3 abad tidak pernah mati dan tidak ada data yang hilang. Ya, di situ kelihatan videonya masih pakai harddisk. Beberapa mungkin sudah pakai SSD. Ya, jadi selalu detect, dipantau. Tadi ada karyawannya, engineer-nya. Dia bahkan tidak menyebut pekerjaannya. Ya, dia kan tadi unik-unik nyebut dirinya. Ya, ada yang nyebut Site Operation Manager, memastikan lampu tetap hidup. Aku melihara kucing. Ya, jadi tidak spesifik banget kerjaannya ini adalah apa, karyawannya nggak begitu banyak. Ya, tapi yang tadi disebutkan, mereka harus siap kerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Nggak pulang-pulang dari situ.
Ya. Jadi kalau ada yang bilang enak Pak kerjanya situ uangnya banyak, dikasih uang banyak, kamu nggak boleh pulang. Mau ngapain sama uangnya? Beli motor, beli Harley, ke situ nggak boleh bawa Harley. Beli Lamborghini, mau ngapain? Situ naik sepeda. Ya, mereka harus siap kerja 24 hours a day and 7 days a week. Itu artinya nggak pulang-pulang. Harus siap ya, bukan tiap hari kayak gitu. Ya, lalu tadi kamu lihat di pintu masuknya ada 2 autentikasi, mereka harus nunjukin kartu dulu. Setelah kartu pakai iris mata, baru boleh masuk. Cooling mereka pakai angin, ya angin dingin. Ya mereka punya pendinginnya tadi, mereka nyiapin air itu di bawahnya. Ya untuk dinginin ruangan. Tadi ketika masuk ke ruangan itu kan langsung berisik videonya. Ya langsung berisik. Berarti mereka coolingnya keras banget itu, disemprot terus. Ya lalu letaknya di sebuah tempat yang tidak banyak perumahan gitu ya, tengah-tengah itu. Kalau di Bali kayaknya udah nggak bisa bikin ya. Di Bali mungkin di gini ya, Savana Tianyar ya. Jadi mereka punya lahan hektar yang khusus isinya itu aja. Di dalam itu mereka naik sepeda dan naik skuter. Jadi kayak gitu. Diawasi tadi ada polisi kan, polisi pemadam kebakaran standby terus. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Kalau kamu searching Google di HP, di laptop, pakai paket data segala macam, kamu sebenarnya sedang mengakses komputer-komputer ini. Semuanya ada di sini. Lalu kenapa kalau orang ngetes jaringan tuh coba ping Google, coba buka Google kan gitu biasanya. Ya jawabannya tadi 3 million man hours, zero incident, 300 tahun tidak pernah mati. Tapi entah berapa harddisknya yang udah diganti kan itu kan. Ya, jadi kerjaan mereka adalah salah satunya ngecek harddisk itu. Lalu mungkin muncul pertanyaan lagi, Pak, harddisknya dicabut diganti, datanya hilang nggak? Ada yang tahu jawabannya? Backup. Ada spidol nggak sih? Ya, logikanya gimana itu? Harddisknya dicopot tadi gitu dengan gampangnya, tekan, hancurin, buang, pasang lagi yang baru. Kok gampang gitu Pak? Backupnya gimana? Jadi ada yang namanya teknik membagi kayak gini. Saya kasih analoginya ya. Kalau ini bukan teknis benernya, tapi analoginya aja. Ini mata kuliah sistem terdistribusi masuk, cuma kayak udah diambil. Jadi kalau kamu punya data, ya, datamu ini akan di-copy ke 4 habis. Jadi setiap data di server Google itu akan di-copy ke 4 habis. Ngopinya gimana? Nggak langsung satu, misalnya baru 1 giga. Lalu ini dibagi A, B, C. Ya. 300 giganya ada di sini. 300 giga berikutnya ada di sini. 300 giga berikutnya ada di sini. Jadi ini yang A ditambah ini yang B ditambah ini yang C, baru jadi data ini. Ini diisi apa? Ini diisi data yang lain. 1 giga, 1 giga juga, 1 giga juga. Dibagi lagi. Sini ya. Terus ini misalnya di sini. Terus ini misalnya di mana? Di sini juga. Nah, ini. Jadi dipecah, dibagi ke dalam beberapa harddisk. Kalau harddisknya satu rusak, misalnya, ya, ini tinggal nyari ke harddisk yang lain secara otomatis. Cabut, buang, masuk lagi harddisk, ngisi lagi sendiri. Itu ada aplikasinya.
kalau kamu punya satu file foto, fotomu itu dipecah, dibilas jadi 3. Kepalanya ditaruh di garis yang ini, badannya ditaruh di garis yang ini, kakinya ditaruh di garis yang ini. Di beberapa hard disk, campur-campuran sama data yang lain. Terus kamu nyari fotomu, masuk, nah akan ditemukan kepala itu di beberapa hard disk, badan itu di beberapa hard disk, kakinya di beberapa hard disk. Dikembalikan ke kamu di fotomu. Hard disk rusak, cabut, buang, masukin lagi, kerap, isi lagi. Makanya 3 abad datanya tidak pernah hilang. Jadi kerjaannya pengadaan hard disk terus. Santai deh kayak tadi tuh. Dari ruangannya mantau kesehatan hard disk semua terpantau. Oh ini titik mana? Naik skuter. Yang ini cek dulu serial number. Benar nggak yang tadi? Oh benar, ini yang nggak bagus. Curka. Nanti baru isi lagi data campur-campur. Itu juga menjawab kenapa ya miliaran orang searching Google nggak pernah lele ya? Aneh kan? Datamu udah tidak tersimpan di satu hard disk saja, kacau balau kemana-mana. Ya. Jadi kalau si ini akses Google, si ini akses Google, ya itu akan jatuh ke hard disk yang entah di mana. Kayak gitu. Bandingnya satu, dia nggak nunggu rusak, nunggu performanya turun. Nah, itu kerjanya pengadaan hard disk itu. Udah bayangan ya? Udah bayangan. Nah, berikutnya saya akan main tebak-tebakan. Kamu siapkan intinya sesuatu yang bisa ditulis, entah itu di HP ngetik, kertas, ngetik di komputer, apa aja. Intinya sesuatu yang bisa kamu tulis. Ya, paling gampang di HP. Kalau ada yang bawa buku juga boleh, ya. Tugasmu adalah nulis namanya dan gunanya apa. Saya akan kasih gambar. Kamu adalah nebak nama dan gunanya aja. Jelas ya? Ya, gampang nih. Lalu kalau ada yang salah semua jadi korti. Kortinya Battle Royale nih. Loh. Nah ya, kita mulai dari yang pertama. Nah, nggak usah diskusi, santai aja. Tebak aja dulu. Namanya dan gunanya. Untuk apa nih? Jangan tulisnya TP-Link ya. Itu kan mereknya. Namanya. Ini nih benda apa? Ya, kalau TP-Link itu mereknya. Ya, kita buktikan seberapa TKJ kamu. Kalau nak tahu skip aja, kosongin aja, nak apa-apa, langkahin aja. Gampang ya? Gampang. Ya, gampang. Nggak, jangan diskusi lah, santai nih, santai. Nggak ngambil nilai saya, santai aja. Fun ini, fun. Ya, salah cuma jadi korti aja. Udah, bisa dilanjut? Namanya dan gunanya. Untuk apa ini?
Salah satu aja. Ya kita tahu fungsinya banyak, kemampuannya banyak. Satu aja tulis. Udah? Bisa dilanjut? Bisa. Saya. Gampang banget nih. Huawei, Pak. Mereknya. Namanya apa? Flash disk, flash disk. Namanya apa? Gunanya untuk apa? Terlihat meyakinkan. Namanya dan gunanya aja. Singkat-singkat aja. Ya, kita buktikan seberapa TKJ kamu. Yang ini udah? Belum? Sudah belum? Sudah belum? Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut ya. Alat barbeque dulu, Pak. Namanya aja dan gunanya apa? Namanya dan gunanya. Gampang ya? Gampang. Gampang banget. Nggak perlu nyari di Google lah. Serius amat. Santai, santai. Iya kayak baru pertemuan pertama loh. Orang mau ngajak main game kok kayak UTS ini. Udah? Bisa lanjut? Bisa. Kipas Miniso, Pak. Nih. Namanya apa? Gunanya apa? Mereknya usah. Kipas Miniso, Pak. Ya, tulis saja. Santai, santai. Chill. Santai aja. Ya, main game. Vibes-nya kayak UTS. UTS kayak gini kejam-kejam. UTS masa kayak gini? Kalau UTS ini bercanda. Ini memang bercanda. Hah? Belum. Ya. Santai aja. Kalau nggak tahu skip aja. Atau tugas kipas yang disuruh. Udah belum? Ayah. Nah, yo. Ini lan female. Lan female, bolongnya. Ini lan male, ujungnya. Ini colokan listrik.
Adapter gitu, adapter. Namanya dan gunanya aja. Kalau nggak tahu skip aja. Ya. Berarti setelah hari ini kamu tahu, ada tambahan pengetahuan. Ya, kalau tadi nggak tahu, setelah ini tahu, ada tambahan pengetahuan, berarti kuliahnya sukses. Nah, gitu. Sebelum masuk kelas nggak tahu, setelah keluar kelas kamu nggak tahu. Udah? Udah pinter ya? Sukses SMK 1. Proyektor Pak, bukan. Kan proyektor. Ini colokan listrik. Apa namanya? Ini punggungnya. Ini depannya perutnya itu colokan listrik. Ini LAN. LAN, Ethernet. TP-Link Pak, bukan. TP-Link mereknya. Namanya dan gunanya. Ya, kamu anak SK harus hafal yang gini-gini. Salah satunya lewat mata kuliah ini. Nggak pernah lihat Pak? Oh tenang, ini dijual di Indonesia. Semua barang yang tadi itu ada di Indonesia dijual. Ini LAN, ini juga LAN. Udah? Bisa lanjut? Paling gampang. Paling gampang. TP-Link lagi Pak. Namanya aja. Sama gunanya. Untuk apa ini? Gunanya memang banyak, fungsinya banyak. Ya, satu aja. Wajah-wajah gini semua, sumringkah semua nih. Yang ini udah? Bisa lanjut? Saya kasih satu clue. Dari tadi namanya nggak ada yang sama. Dari tadi namanya nggak ada yang sama. Termasuk yang ini. Modem IndiHome, Pak. Ini, Pak. Modem IndiHome. Nah, ini saudaranya ya. Saudaranya nih. Goyang-goyang putus internetnya. Ya, makhluknya ada di sini ya. Ya. Namanya dan gunanya aja. Yang salah semua jadi korti.
Teman pertama adalah Battle Royale memilih Korti. Muka-muka pasrah. Udah? Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang semuanya harus jujur. Maksudnya jangan ada yang curang edit. Ya, kamu boleh mantau teman sebelahmu dia curang atau enggak. Ya. Kita akan cek satu-satu. Ya. Jadi kalau ada yang salah, kasih keterangan sampingnya bahwa oh ini saya salah. Ya. Nggak apa salah, nggak apa-apa. Maksudnya kita akan hitung aja. Ya. Siap ya? Siap. Ya. Benar. Masuk. Diedit nak? Tanpa 3G 4G enggak apa-apa. Ya, router. Ada yang jawab tidak router? Oh, beh. Ya, ini router. Terus apa bedanya isi 3G sama 4G? Ada yang tahu? Kartu SIM. Jadi beberapa router itu bisa dicolokkan modem atau bisa nampung SIM card. Nah, yang terbaru bisa SIM card 4G. Yang agak jadul hanya bisa 3G aja. Tapi sekarang semua ada 4G. Ya, router. Gunanya router apa? Merutekan jaringan sticky sama stickers. Satu pakai IndiHome, satu pakai Misnet. Biar connect tanpa ganti IP. Jaringan ini sama jaringan depan sama belakang. Satunya kelas C, satunya kelas A gitu misalnya. Tetap bisa connect tanpa ganti kelasnya. Itu pakai router. Menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kata kuncinya menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Berbeda itu beda kelas, beda subnet, yang kayak gitu-gitu. Intinya beda. Biar nggak ngubah IP-nya, kita pasang ke router. Udah. Nggak ada yang salah kan? Woi, sakti. Modem, USB. Ya. Modem semua pasti udah tahu. Dipasangin kartu SIM card, colok laptop, komputer, diinstal, bisa connect internet. Kata kuncinya dial up. Dial up itu. Itu apa artinya? Nelpon. Jadi kalau kamu connect internet pakai modem itu sebenarnya kamu lagi nelpon. Nelpon operatornya. Nelpon kayak orang nelpon. Jadi kamu terus digandeng sama sinyal operatornya. Jadi ada towernya, kamu nelpon ke situ. Internetan lah kamu gitu. Ya, makanya kalau sinyalnya kecil, walaupun udah isi pakai data, nggak bisa internetan. Kenapa? Nggak bisa nelpon. Ya, lalu di sana akan dimasukkan dial number, username, password untuk verifikasi kan. Dial number itulah yang kamu telepon untuk internetan. Ya. Makanya dimasukkan SIM card. SIM cardnya kan bisa nelpon. Kalau dimasukkan ke HP dia nelpon keluar suara, kalau dimasukkan ke modem dia nelpon enggak bisa internetan. Ya, cuma udah jarang pakai ini. Ya, karena sekarang banyak free wifi. HP pun bisa tethering. Ya, kalau 5 tahun lalu, 10 tahun lalu masih pakai modem. Ada yang jawab selain antena? Oh, masa sih? Nggak percaya. Antena menyebar atau menangkap sinyal, receiver, transmitter, tergantung settingan aja. Ya, dia bisa nembak, bisa nangkap. Antena tergantung mau RX apa TX, receive apa transmit. Ya, antena. Ini antenanya. Ya, bawahnya bisa terhubung dengan macam-macam. Ya, bisa ke router, bisa ke router sih biasanya. Ya, ini antena. Kalau ada yang jawab kamera CCTV boleh. Ya. CCTV.
CCTV itu nama yang lebih dikenal di masyarakat. Kalau nama dagangnya itu IP kamera. Kalau nama produknya itu IP kamera. Udah terpasang di rumah orang, ada monitor, ada hard disk segala macam, CCTV. Ya, masyarakat kita lebih kenal dengan CCTV. Satu set bundle itu dengan apa namanya DVR, converter, hard disk segala macam itu sebutannya CCTV. Tapi kalau ininya aja IP kamera. Kamera yang bisa punya IP. Ya, IP kamera. Kameranya punya IP. Ini ada yang benar. Masa? Nggak percaya. Ada yang salah? Nggak apa-apa. Mungkin nulisnya converter. Adapter. Bukan. Kalau adapter dia terhubung langsung dengan listrik. Ini kan nggak terhubung dengan listrik. Ya. Kalau converter dia mengubah sesuatu digital jadi analog, apa jadi apa. Ini tidak diubah. Yang masuk ke sini, kesininya tidak berubah, tapi dikuatkan. Kata kuncinya dikuatkan. Dikuatkannya dari mana? Dari P-nya, power. Power over Ethernet. PoE. Jadi kalau ada kabelan yang panjangnya jauh, ya tengah jalan mungkin turun, ya lelet. Biasanya gitu kalau kabelannya terlalu panjang, ya belum lagi gangguan segala macam karena dia melewati beberapa hambatan, dikasih PoE. PoE itu tambahan setrum. Jadi lantai 1 misalnya ke lantai 3 narik kabelan, seret ke atas berapa meter. Ya, sampai atas mungkin sinyalnya putus-putus atau slow. Ya, di lantai 2 diinjek PoE. Jadi akan lebih prima lagi. Seolah-olah itu dekat. Ya. Orang yang kerja di ISP udah akrab banget sama ini. Karena nariknya dari tiang ke tiang ke tiang ke tiang ke tiang. Ya, makanya isi PoE. Power over Ethernet. Ya. Jadi ini LAN-nya dicolok ke sini, keluarnya LAN lagi, dikasih listrik. Kayak gitu. Jadi kalau kamu hafal kerimpingan itu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, salah satu kabelnya kan adalah bukan sinyal tapi listriknya. Nah, PoE menguatkan itu. Itu. Ya. Fungsinya sama dengan PoE, cuma yang ini dicolok listrik. Kalau PoE pakai adaptor, kayak kabel. Kalau ini langsung di temboknya. Makanya ini temboknya. Batok charger. Namanya power line. Kalau mau beli yang nempel di tembok colok charger namanya power line. Kalau mau beli yang kabel pakai adaptor namanya PoE splitter. Ya, jadi dunia jaringan itu nggak hanya switch hub, kabel LAN, komputer, tangkrimping, LAN tester. Ya, mentok-mentok mikrotik. Masih banyak ET-ET-nya ya. Masih banyak teman-temannya yang mungkin jarang dipakai. Fungsinya sama dengan PoE, menguatkan. Ya. Kalau kamu zoom pakai mata saringan, ini ada smart. Bukan switch biasa, ya. Jadi switch ada 2. Ya, switch yang smart dan switch yang goblok enggak ya? Smart switch dan unmanaged switch. Jadi ada yang smart, 2 ya. Ada juga yang unmanaged. Bedanya apa? Smart itu pinter, colok apa aja udah langsung ngerti. Ya, asal jaringannya masih sama. Ya, dia kan bukan router. Ya, kalau dicolok kelas A, kelas C, nak connect dia perlu router. Masih jaringan yang sama. Kalau unmanaged itu switch yang sekarang udah nggak ada yang jual, makanya semua ada smart. Ini switch yang jadul, yang bilangnya gimana ya? Mana bilangnya? Barangnya hampir udah nggak ada lagi. Ya, jadi switch yang sekarang kamu nikmati yang itu, Mira itu, yang menghubungkan semua komputer yang ada di lab ini. Jadi sebenarnya semua komputer ini terhubung ke sini. Ini
ada switchnya. Ya, tapi sudah disetting agar tidak bisa connect ke sebelah. Ya, ada internet datang ke sini top sebar semua. Sebenarnya terjadi. Ya. Sebenarnya bisa aja disetting biar bisa sebelahan. Biar bisa mabar Counter Strike gitu. Cuma udah nggak bisa. Ya. Walaupun kamu ubah, restart balik lagi karena di freeze. Ya. Nah, semua komputer itu kabelnya ke sini. Lewat belakang nih birunya banyak. Ya, tuh belakangnya ada ini. Di belakang itu ada blok. Nah, blok kotak tuh. Jadi kabelnya semua ke situ, ke sini. Ya, sini satu switch lab H, ini keluar lagi. Ya, ini keluar lagi. Ujung-ujungnya nyampe di ruang server. Nah, nyampe di ruang server pasti pakai PoE injector atau pakai powerline. Kayak gitu. Besok kalau kamu tamat dari sticky disuruh nyeting lab, misalnya kayak gini harus tahu. Dimasang komputer, udah kabelan semua, masukin ke belakang biar rapi. Ya, di belakang tarik semua, masuk sini, di kotak rak. Switchnya, dalamnya ada switch, listrik segala macam, kunci. Dikunci. Ya, dikunci harusnya yang pegang itu network administratornya. Ya, kalau kamu tadi kerja kayak gitu, kamu yang pegang kuncinya. Satu kabel ke situ, ke ruang yang lain. Ya, ke ruang yang lain. Ya. Lalu tipsnya adalah ini udah pakai. Nah, kalau kamu lihat di kabel itu ada kabel fuse-nya. Jadi ada nama komputernya. Itu yang sering diremehin. Kabel yang ini untuk komputer yang mana? Jadi kalau saya lihat di sini, tahu nomor komputernya, saya bisa cabut kabelnya. Tidak salah. Ya, kasih nama dari sini. Ini kebetulan enggak. Jadi kayak gitu semua. Lab itu komputer, udah aman, kabelan, biasanya ke belakang, jalur itu tarik sini keluarnya satu aja. Ya, biasanya satu jalurnya dengan IP kamera. Ini ya IP kameranya. Ya, boleh say hello dulu. Access point. AP. Maklubnya yang ini ada. Menyebarkan jaringan. Makanya wireless tanpa kabel. Jadi bisa connect wireless. Sama colokannya LAN. Nah, LAN ini tentu berujung ke sesuatu. Nah, kita mau connect ke sesuatu itu tanpa kabel. Jadi dia yang memfasilitasi. Ya, jadi kita connect-nya lewat angin telepati. Sini. Ini akan connect ke terus saja. Ya. Nah, berapa orang yang benar semua? Nggak ada. Salah satu. Salah satunya salah di mana? Powerline. Ya, nulisnya apa? Hah? Apa? Oh, ya. Oh, skip kosong. Ya, enggak apa-apa. Setelah mata kuliah ini tahu. Yang salah dua. Wih. Salah duanya di mana? IP kamera. Skip. Oke, powerline-nya jebakan Batman. Salah semua. Nggak ada yang salah semua. Oke. Nggak ada yang salah semua. Nah, ini tugas di rumah.